Nah, oleh karena itu, tapi kenapa ketika sudah masuk istana, ketika untuk mempromosikan kinerja pemerintah kok tidak bisa gitu? Ya kan, kok masyarakat tidak suka gitu. Evaluasi ada, tapi tetap orangnya tidak akan diganti. Ini soal pendapatan ini. Ya kan, soal Kang. Siap. Soal aspirasi yang tersumbat tadi, apakah ya, murni karena pemerintah tidak mau mendengar atau karena kadang mungkin bisa jadi faktor lain, misalkan pola atau gaya komunikasi publik pemerintah pada masyarakat kepada rakyat gitu kan, yang tidak efektif atau bagaimana gitu kan, karena kita juga tidak bisa menutup mata dengan faktor itu gitu kan. Artinya begini, katakanlah misalkan dalam konteks undang-undang Cipta Kerja, saya tidak mau terjebak pada soal ini saya mendukung atau tidak gitu kan, tapi saya juga melihat sisi lain, misalkan bahwa pemerintah juga punya itikat baik di undang-undang itu gitu kan, setidaknya versi pemerintah kan. Hanya saja mungkin yang diterima atau didengar, apa yang didapatkan informasi oleh masyarakat yang negatif-negatifnya saja gitu kan gitu, karena itu lebih masif disuarakan. Kan seperti itu. Sementara pemerintah kesulitan dalam tanda kutip itu, bahkan blunder komunikasinya kan gitu. Apakah misalkan faktor itu juga menjadi tanda kutip begitu kan, menjadi tanda kutip tingkat ketidakpercayaan rakyat yang tinggi terhadap pemerintah saat ini begitu kan. Ya, ini problem komunikasi di istana itu, dan itu diakui sendiri oleh Pak Jokowi. Ya. Sehingga Pak Muldoko kemarin mengatakan juru bicara, ya kan, presiden dan lain-lain yang dari KSP itu kan tidak mewakili gitu, istana. Bayangkan, ada jubirnya, ada tenaga ahli utamanya, tapi ucapannya tidak mewakili apa yang dilakukan oleh istana. Ini problem. Jadi kalau menurut hemat saya, ini sayang sekali ya, kalau komunikasi publik istana kepada publik ya, kepada masyarakat tidak jalan. Kenapa? Institusi sebesar negara ini, sebesar pemerintah ini ya, eksekutif ini, kalau komunikasinya buruk, ini kita tidak ingin mendengar seperti itu. Kalau menurut Akang, kendala terbesarnya apa sih kok pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua ini kok seperti dalam tanda kutip kesulitan berkomunikasi dengan rakyat, dengan masyarakat gitu kan? Ya itu tadi ya kita bilang komunikasi publiknya justru banyak yang blunder begitu kan, menimbulkan polemik baru begitu kan. Nah, kira-kira apa sih gitu hambatannya itu apa kalau menurut Kang Ujang ini? Saya melihat masing-masing main masing-masing. Oke. Itu yang menjadi persoalan. Ada ego mungkin. Ada ego masing-masing. Jadi KSP-nya ya main masing-masing. Di istananya juru bicaranya main masing-masing. Ya, setnek-nya masing-masing, ya kan? Tidak terkoordinasi dengan baik. Dengan baik. Ya, ini membuat Pak Jokowi stres, pusing. Dan pernah suatu saat saya dapat bocoran dari istana juga, mengumpulkan mereka semua. Tim komunikasi publik istana itu semua. Dan mengakui tidak jalan. Oke. Dan itu bocoran langsung dari pihak istana. Jadi kita sangat sayangkan gitu ya. Oleh karena itu ya itu harus dievaluasi total. Ya, persoalannya kan nggak mungkin mereka diganti, akan hilang pekerjaan juga gitu kan, jubir gitu ya kan, dia pejabat ya kan, lalu gajinya juga besar, lalu misalkan diganti, pasti tidak difungsikan. Ada posisinya, tapi tidak akan difungsikan seperti sekarang ini. Tidak mewakili apa yang dikatakan oleh istana. Kan lucu, kan aneh. Oleh karena itu, kalau menurut hemat saya lah, ya bukan berarti mereka itu orang bodoh, tidak. Mereka orang pandai, mereka orang hebat, mereka aktivis dari semenjak mahasiswa. Mereka menjadi jubir itu dari perjalanan panjang, ya kan, dalam konteks berjuang di politik di pentas nasional, gitu kan. Nah, oleh karena itu, tapi kenapa ketika sudah masuk istana, ketika untuk mempromosikan kinerja pemerintah kok tidak bisa gitu? Ya kan, kok masyarakat tidak suka gitu kan? Nah, oleh karena itu tadi evaluasi total itu menjadi penting. Oleh karena itu tepat kalau misalkan Pak Jokowi
memanggil semuanya, mengevaluasi total gitu kan. Tapi tadi saya mengatakan evaluasi ada, tapi tetap orangnya tidak akan diganti. Ini soal pendapatan ini, ya kan soal tapi tadi akan diambil alih oleh Pak Muldoko kan, akan diambil alih oleh Pak Mensesnek dan oleh Pak Menseskap kan. Nah itu mewakili. Tapi bagi saya, menurut saya inilah kerancuan dalam konteks komunikasi publik di istana. Oke. Harusnya kalau ada jubir dong. Iya. Tenaga ahli utama jangan bicara dong. Gitu aja. Jadi satu pintu. Ini juru bicaranya jarang tampil di televisi, jarang hadir di undangan-undangan gitu kan. Lalu yang tampil kan KSP tenaga ahli utama. Kan dalam teori komunikasi begini. Jangan salahkan pemerintah gitu. Jangan salahkan DPR kalau media memframing mereka. Karena apa? Pemerintah sendiri tidak mau mengisi ruang itu gitu. DPR sendiri tidak mengisi ruang itu. Maka ruang itu akan diisi orang lain. Akan diisi oleh pihak lain yang bisa mengkritik mereka kan. Nah ruang itu kan tidak digunakan oleh jubir. Ya bahkan kadang-kadang digunakan oleh tenaga ahli utama ruang itu. Tapi kadang-kadang kan blunder. Kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan Pak Jokowi. Ya ini problem gitu loh. Yang disatukan menurut saya disinergikan bersama-sama agar apa? Agar satu irama, satu gerakan, satu tarian gitu apa? Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi langsung tersampaikan ke publik. Itu kan baru keren gitu. Itu baru pemerintahan yang handal bagi saya begitu. Selain itu mungkin faktor ini juga Kang, saluran komunikasi publik pemerintah misalkan dalam mengkomunikasikan program-programnya, dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya, itu saluran komunikasi publiknya dalam hal ini misalkan di sosial media itu kan cenderung dikuasai oleh kelompok oposisi gitu kan, kelompok oposisi. Saya membandingkan misalkan kritikannya Rocky Gerung misalkan akan begitu cepat viral gitu kan, akan begitu cepat rame begitu kan. Sementara misalkan apa yang disampaikan oleh pemerintah butuh beribu-ribu orang mungkin atau ini ya untuk menyampaikan, bahkan katanya di backup sama buzzer juga narasinya di sosial masih tetap kalah kan? Seperti itu apa mungkin itu juga menjadi faktor begitu ya kan? Ya bisa jadi ya karena tadi ruang medianya ya dikuasai oleh pihak-pihak lawan politik. Ini menjadi persoalan. Nah tapi gini Kak, kan begini sebenarnya pencipta berita itu kan harusnya istana, apapun itu. Betul. Karena punya instrumen, ada instrumen finansial, instrumen media pun besar, ya informasi punya semua. Bahkan mohon maaf tanda petik punya buzzer yang luar biasa gitu kan. Harusnya bisa mengalahkan gitu ya apa yang dilakukan oleh lawan-lawan politik ini. Nah cuma saya melihat ini betul apa yang dikatakan Kang Sukron, ini terjadi. Ruang media itu dikuasai oleh lawan politik pemerintah. Tapi kan sesungguhnya kalau kuat-kuatan ini pemerintah lebih kuat gitu. Harusnya lebih kuat. Karena punya instrumen, semua instrumen bisa digunakan. Terutama sumber daya dan sumber dana. Nah, betul. Nah, cuma persoalannya tadi ketika rakyat tadi kecewa. Nah, ini pasti akan memihak yang ke sini. Iya. Ini menjadi persoalan alamiah saja. Ya. Nah, kalau masyarakatnya senang kepada pemerintah, pasti akan posisi di sini. Nah, kecewaannya akumulatif itulah yang membuat pihak media sosial yang dikuasai oleh katakan lawan politik pemerintah itu lebih menarik. Ya lebih seksi gitu. Ya lebih enak ya kan daripada mendengarkan apa yang dinarasikan oleh pemerintah. Nah, saya melihat juga, saya cek di kementerian gitu ya. Kementerian itu bingung adanya. Ingin melihat komunikasi dari istana. Jadi apa yang disampaikan istana itu kementerian juga menangkapnya sulit gitu. Tidak paham. Kan begini, ini ceritanya. Kementerian itu diminta oleh pemerintah, oleh istana untuk mensosialisasikan undang-undang cipta kerja ini. Bagaimana keunggulannya, bagaimana kebaikannya, bagaimana kelebihannya. Kenapa disahkan kan gitu. Kenapa ditandatangani. Nah, ini kan bingung juga, kementerian juga bingung. Apa yang dimau seperti apa gitu. Iya. Ini juga ditangkap oleh kementerian juga menjadi suatu problem. Nah, jadi banyak hal yang harus dibenahi gitu loh. Hanya satu persoalan baru komunikasi, belum yang lain. Nah, tapi komunikasi paling penting karena ini akan menentukan citra positif atau negatif seorang presiden.
Betul. Nah kalau komunikasinya lancar, ya kan, mengalir, disukai publik, gitu kan, itu akan bersinar presiden itu. Pemerintah itu juga akan naik, gitu kan, citranya. Nah hari ini kan kita melihat kebalikannya, di mana narasi yang dikembangkan oleh lawan politik lebih menarik, gitu. Nah inilah yang sebenarnya harus menjadi evaluasi sekali lagi ya dari pemerintahan Pak Jokowi dan DPR. Tapi saya melihat Kang, problem-problem itu bebannya di pundaknya presiden semua. Nah itu gitu. Kasihan kita juga. Ini problem juga gitu kan, problemnya di kepemimpinan itu ya. Karena saya melihat seperti itu ya. Ya jadi gini, saya lucukan harusnya kan tadi Pak Jokowi tidak ada beban, tapi sekarang beban semua. Iya, misalnya beban relawannya belum jadi komisaris. Iya. Beban partai politiknya ada yang belum jadi wamen, ya kan? Iya. Ini beban semua. Beban misalkan persoalan tadi polarisasi munculnya semua itu dibebankan ke pundaknya presiden. Kan? Nah partai politiknya main masing-masing. Persiapan pemilu nanti. Para pembantu presidennya punya visi masing-masing harusnya. Bahkan saya tadi dapat bocoran juga. Para menteri itu sudah ada yang mendatangi Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya siap membackup Pak Jokowi sampai 4 tahun ke depan. Kita tidak akan persiapan pemilu, sudah ada. Karena menteri yang lain sudah berjalan gitu, sudah bergerilya untuk persiapan Pilpres, bayangkan. Artinya ini sudah tidak kondusif. Nah, tapi saya punya keyakinan irama ini ya harus disinergikan, disatukan ya kan, agar apa? Agar mereka yang mau nyapres ya silakan. Tapi kinerjanya tetap dong harus bagus. Kinerja harus bagus. Komunikasi ke publiknya harus jalan. Promosi pemerintahnya harus kuat. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Tadi Kang Suar, pemerintah itu harus kuat. Saya bilang tadi kita butuh pemerintah yang kuat. Tapi di saat yang sama kita butuh oposisi yang tangguh. Ada check and balance, ada kontrol. Itu yang sebenarnya berdemokrasi yang indah gitu, agar tidak melahirkan tadi oposisi jalanan itu, agar fenomena Habib Rizik ini tidak meluas. Nah kalau tadi pemerintahnya lemah ya, DPR-nya lemah, yang akan kuat tadi parlemen jalanannya, dan ini bahaya dalam konteks demokrasi. Saya melihat pemerintah juga babak belur nanti menghadapi figur oposisi jalanan yang semakin menguat ini ya. Nah ini baru satu figur. Bagaimana kalau ini terkonsolidasi dengan baik? Bagaimana ini kalau menyerang ke daerah-daerah? Ini kan sudah akan terjadi nih. Tapi sekarang kan mulai di stop ini oleh pemerintah. Ruang geraknya sudah mulai ditutup. Sudah mulai pemanggilan kepolisian dan lain sebagainya. Saya melihat agar oposisi jalanan itu tidak besar. Nah ini kan sangat disayangkan, menguatnya oposisi jalanan. Lalu tadi tanda petik menggunakan aparat ya kan, tentara kan, yang sesungguhnya tidak perlu kan. Ini kan artinya apa? Ini pemerintah agak mulai kewalahan gitu. Sudah mulai kewalahan, mulai kerepotan. Oleh karena itu tadi kita butuh pemerintah yang kuat, tapi di saat yang sama butuh oposisi yang tangguh di parlemen, bukan oposisi parlemen jalanan. Dan ini berbahaya. Ini memang harus dipertegas. Oposisi di parlemen itu memang sangat-sangat penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat ya Kang ya. Masyarakat, karena ya itu kalau nggak kuat, kalau nggak bisa diandalkan, salurannya kemana-mana nanti kira-kira begitu. Oposisi menjadi oposisi yang tidak, dalam tanda kutip, tidak terlembagakan, menjadi oposisi jalanan yang bisa dikatakan liar kan. Iya, kita kan tidak mengenal istilah oposisi jalanan dalam teori. Yang ada itu oposisi di parlemen. Tapi faktanya kita melihat seperti itu. Jadi saya melihat justru menguat Kang ya, posisi jalanan itu. Nah ini yang menurut saya harus diantisipasi oleh pemerintah, diantisipasi oleh DPR. Jadi kalau salurannya ada di DPR-nya, kalau pemerintahnya responsif, ini juga akan melemah oposisi ini. Jadi kalau rakyatnya sejahtera, rakyatnya terayomi, baik oleh pemerintah maupun oleh DPR, maka kekuatan oposisi parlemen juga akan mengecil. Karena sudah ditanggung semua loh oleh pemerintah. Oleh direspon semua loh oleh DPR. Jadi tidak ada alasan rakyat untuk mencari figur lain. Tidak ada alasan rakyat untuk mencari tokoh-tokoh lain untuk menyuarakan itu gitu loh. Hari ini kan begitu, rakyat kecewa terhadap DPR dan pemerintah, cari figur lain. Cari simbol yang bisa tanda petik menjadi pengkritik atau perlawanan terhadap pemerintah di luar parlemen itu. Nah, ini sebenarnya kita sangat sayangkan. Tapi inilah fenomena politik kita. Nah, yang paling penting Kang Supran yang harus kita jaga tadi ya. Dalam demokrasi itu harus bisa mengelola perbedaan.
Jadi sekencang ini faktanya sudah terjadi, ya kan? Apa namanya, oposisi jalanan menguat atau apa? Nah, perbedaan ini harus dikelola dengan baik. Harus dikelola oleh dengan Pak Jokowi. Okay. Jadi di-manage dengan baik. Jadi tidak main gebuk juga. Jadi ada jangan main gebuk. Jangan main gebuk juga. Jadi ada saluran-saluran demokrasi, ada institusi demokrasi yang mudah disalurkan oleh rakyat. Makanya tadi DPR-nya harus responsif. Pemerintah juga harus mengayomi. Nah ini penting. Itu. Nah oleh karena itu demokrasi tadi ya yang berjalan gitu ya, seolah-olah berjalan tapi prosedural, tidak substansial. Jadi demokrasi yang mengataskan rakyat, tapi rakyatnya dibelakangi. Ya ini yang menjadi problem.